wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan taufiknya, atas kemudahan yang diberikannya kepada kita untuk selalu mengadakan majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu merupakan sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Kita bertemu kembali, dilanjutkan kajian kita membahas kitab Sahih Muslim, Sahih Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Kajian rutin malam Jumat ini konon kabarnya bikin putar-putar otak. Masya Allah. Betul gitu ya? Betul atau benar? Betul atau tidak salah? Sahih. Sudah pakai istilah sahih sekarang. Apalagi Akhwat, karena Akhwat itu mencatat, jadi mereka lebih pusing lagi, katanya terlalu cepat dijelaskan. Karena kalau kita jelaskan pelan-pelan juga, ya nggak habis-habis. Yang bilang katanya kalau kajian malam ini biar terlambat ya tidak apa-apa, karena kalau datang cepat juga lebih cepat pusing. Karena yang kita bahas cuma nama-nama orang kok. Rata-rata orang kalau nama-nama orang yang disukainya cepat dia hafal, orang yang dikaguminya. Nah, karena tujuan kita sejak awal, saya katakan tujuan kita mengkaji kitab Sahih Muslim. Kenapa kita tidak mulai dari Sahih Bukhari? Sudah pernah jelaskan, karena Sahih Imam Bukhari dikaji oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam di Rojai, dan dikaji di waktu pagi. Jadi ada kesempatan untuk antum saksikan. Supaya tidak terulang, saya ingin kita mengkaji Sahih Muslim, karena Sahih Muslim adalah isinya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Jadi kalau kita ditanya sama orang, antum mengaku sebagai ahlu sunnah, pernah nggak langsung belajar kitab sunnah? Antum apa jawabannya? Kalau tidak pernah belajar Sahih Muslim, apa jawabannya? Iya, saya pernah sholat di Masjid As-Sunnah, gitu. Ini tidak nyambung namanya. Ketika seorang menisbatkan diri kepada sunnah, berarti paling tidak dia pernah membaca langsung kitab yang memuat sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kitab-kitab lain juga memuat kitab sunnah, memuat sunnah seperti Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin yang kita bahas secara rutin, ya, atau kitab-kitab yang lain. Tetapi kalau kitabnya langsung sifat hadis tentu berbeda, karena di sini kita akan membahas apalagi kitab yang hadisnya hadis-hadis yang sahih. Kita akan sering mendengarkan nama ulama-ulama ahlu sunnah, bahkan pemuka-pemuka mereka. Kita akan sebutkan sekelumit atau sebagian kecil dari biografi mereka, utamanya yang berhubungan dengan ketelitian mereka dalam meriwayatkan
hadis-hadis Rasulullah SAW supaya itu menjadikan kita semakin yakin bahwa sunnah itu sampai ke kita benar-benar dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti berita yang hanya dinukil oleh manusia tapi tidak ada jaminan penjagaannya. Kalau kita sudah mulai melihat bagaimana telitinya Imam Muslim dalam menulis hadis-hadisnya, sampai semua yang ditulisnya diajukan kepada imam besar di zamannya, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Ubaidullah ibn Abdul Karim Ar-Razi. Yang diisyaratkan sahih maka ditetapkan, yang diisyaratkan bermasalah ditinggalkan riwayatnya. Bagaimana umat kemudian menerima kedua kitab sahih Bukhari dan Muslim dengan sepakat. Kemudian guru-guru beliau ketelitiannya, dan kita bahas para ulama bagaimana ketika mereka teliti dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi sedikit demi sedikit kita akan kenal nama-nama ini. Saya sudah katakan berkali-kali, sengaja saya tidak menyebutkan faedah satu persatu supaya tidak terulang apa yang kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin yang kita bacakan faedahnya berdasarkan kitab Bahjatul Nadhirin, atau yang di Bulughul Maram yang kita baca faedah-faedahnya dari kitab Tawdihul Ahkam Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahumullah ta'ala. Saya hanya menjelaskan ketika melewati kalimat atau ada hadis, saya jelaskan di tengah-tengah hadis tersebut. Cukup seperti itu supaya ringkas, supaya kita bisa membaca banyak dari hadis-hadis yang terkandung dalam kitab ini. Itu tujuannya. Kalau ada istilah-istilah, itu sebagiannya saya berusaha untuk terjemahkan dengan mudah. Dan yang apa yang kita bahas, yang lalu-lalu masih ibaratnya kulit-kulitnya. Apalagi yang kita kaji adalah kitab hadis yang sahih. Seandainya misalnya kita mau bahas kitab lain yang memuat hadis yang sahih dan yang dhaif, yang butuh kita hadirkan jalur-jalur yang lain, misalnya sampai harus pakai papan tulis, tentu bukan kita putar-putar, keliling-keliling, lebih pusing lagi. Makanya untuk bersabar ya. Paling tidak kita kenal dengan ilmu yang dulu merupakan warisan turun-temurun dari generasi salaf. Kita mengetahui cara mereka dulu menuntut ilmu, yaitu ternyata menuntut ilmu itu benar-benar bukan sekedar untuk bersenang-senang. Kalau mungkin selama ini kita terbiasa mendengarkan ilmu itu memilih-pilih yang paling bagus penyampaiannya, yang paling cocok dengan keinginan kita, ternyata dulu para ulama salaf hanya membacakan rawi-rawi kemudian matan hadisnya, hampir tidak ada penjelasan. Hampir tidak ada penjelasan. Paling-paling kalau ada penjelasan seperti bab-bab yang dicantumkan oleh Imam Nawawi, itu pun Imam Nawawi yang mencantumkan. Kalau Imam Bukhari yang mencantumkan sendiri. Itu yang mereka duduk di majelis sampai berjam-jam mereka lakukan setiap hari. Mereka betah. Kenapa? Mereka mencintai ilmu. Dan orang yang mencintai ilmu mesti dia mencintai dalil. Terus apa lagi yang kita mau cari waktu kita membaca hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW? Bukankah itu dalil yang kita inginkan? Bukankah itu sebab yang akan menjadikan hati kita semakin dekat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah itu yang menjadi sebab perbaikan bagi diri kita lahir dan batin? Seperti yang saya pernah nukilkan ucapan dari siapa? Al-Imam Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, "Kana rajulu minna idza ta'allama al-hadits falam yalbath an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi." Dulunya ketika ada salah seorang dari kami mulai belajar ilmu hadis, ilmu sunnah, maka ditunggu tidak lama lagi akan terlihat pengaruh baiknya dalam meningkatkan khusyuknya beribadah,
memperbaiki tingkah lakunya, ucapan lisannya, pandangan matanya, dan perbuatan anggota badannya. Subhanallah, tidak ada yang bisa merubah manusia dalam kebaikan kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang memang diturunkan untuk meluruskan dan membenarkan diri manusia lahir dan batin. Makanya belajar sunnah keutamaannya demikian besar. Paling tidak setiap kita baca namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bersalawat setiap hari, setiap kita baca berapa kali dalam satu majlis kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum bersalawat. Keutamaannya bagaimana? Makanya ahlul hadis adalah orang yang dimaksud dalam hadis-hadis yang sahih sebagai orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah nukilkan ucapan dari siapa? Imam Ibnu Hibban Al-Busti. Ketika beliau membawakan dalam sahihnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku, kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat adalah yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Ketika menafsirkan hadis ini, Ibnu Hibban menyimpulkan mereka adalah ahlul hadis yang di majelis mereka akan sering disebut nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka selalu mengulang-ulang salawat tersebut. Ini kemuliaan penuntut ilmu sunnah yang beberapa waktu di awal kita mengkaji ini saya sudah sebutkan keutamaan-keutamaan tersebut di beberapa majelis atau di 2 majelis. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan lanjutkan kembali membaca kitab yang agung ini. Kita masih ada di bab tentang perintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, menunaikan salat, membayar zakat. Kemarin telah kita baca 2 hadis dengan sanad dari Imam Muslim rahimahullah taala. Sekarang kita melangkah ke hadis yang ketiga di bab ini. Al-Imam Abu Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah ta'ala berkata, Haddatsana Ahmad bin Abdat al-Dhabi qala akhbarana Abdul Aziz yakni Ad-Darawardi 'an al-Ala al-Ha atau tahwil wa haddatsana Umayyah bin Bistam wal lafdhu lahu qala haddatsana Yazid bin Zurai' qala haddatsana Rawh Anil Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Ini hadis riwayat lain yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang ada tambahan lafaz yang melengkapi keterangan yang berikutnya. Keterangan hadis yang sebelumnya. Yang hadis ini Imam Muslim meriwayatkannya dengan sanadnya dari Ahmad bin Abdah Al-Dhabi, guru beliau yang thiqah terpercaya. Abdul Aziz ibni Muhammad Ad-Darawardi, rawi yang saduq, ya, tidak kurang riwayatnya dari derajat hasan. Dari Ala ibnu Abdurrahman dari Ala ibn Abdurrahman yang ada sedikit kelemahan, tapi tentu saling mendukung dengan riwayat sebelumnya dan sesudahnya.
Kemudian berpindah dari sanad yang kedua, Umayyah ibnu Bistam, juga rawi yang saduq, artinya derajatnya hasan, dan ini adalah lafaz dari riwayat Umayyah bin Bistam. Yazid ibnu Zurai telah lewat, rawi yang sangat thiqah dan terpercaya. Kemudian Rawh ibnu Ubadah al-Basri juga thiqah terpercaya. Ala ibnu Abdurrahman yang tadi dari ayahnya Abdurrahman bin Yaqub al-Madani thiqah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan sampai mereka beriman kepadaku dan kepada risalah yang aku bawa," kata Nabi SAW. Coba lihat, berarti riwayat ini menjelaskan riwayat yang sebelumnya, yaitu kewajiban untuk mengimani semua syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ketika disampaikan dalam hadis yang sebelumnya, sebagian ada perkara-perkara yang tidak disebutkan karena itu belum turun pada waktu itu. Nah, hadis ini menjelaskannya, sampai mereka mengucapkan atau mempersaksikan tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, mereka beriman kepadaku dan beriman kepada risalah yang aku bawa, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Wajib mengimaninya secara keseluruhan. Makanya ini sesuai dengan bab yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi tentang hadis ini. Ya, wajibnya untuk mengimani semua syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka telah lakukan ini, maka berarti mereka menjaga, mereka terjaga dariku, yakni tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu dalam hal darah mereka, tidak boleh ditumpahkan, harta mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh dirampas, kecuali dengan hak kalimat tauhid, kecuali dengan hak tauhid atau haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya, perhitungan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, untuk perhatikan Imam Muslim demikian indah dalam menyusun hadis-hadis ini. Ternyata beliau membawakan riwayat yang kedua dan yang ketiga setelah membawakan riwayat yang pertama yang sudah kita bahas kemarin. Semua rawi-rawinya adalah imam yang sangat thiqah dan terpercaya, tidak ada masalah. Ini yang dijadikan sebagai asal. Kemudian riwayat-riwayat berikutnya adalah mendukung, ada tambahan lafaz di situ, ada juga rawi yang sedikit bermasalah tapi didukung dengan riwayat sebelumnya. Makanya antum ketahui, orang yang tidak belajar kitab Sahih Muslim dengan penjelasan yang diterangkan oleh para ulama, bisa saja dia misalnya membawakan hadis ini yang sedang kita baca saat ini, langsung dia mengatakan, loh di sini ada rawi yang bernama Al-Ala ibnu Abdurrahman Al-Madani. Dia disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqribut Tahdzib, saduqun rubbama wahim. Dia jujur tapi kadang-kadang keliru. Berarti ada ulama yang mengkritiknya. Ini kesimpulan dari Imam Ibnu Hajar dengan mengumpulkan semua keterangan ulama pada rawi ini. Orang yang tidak paham ini kemudian menyimpulkan berarti dalam Sahih Muslim tidak semua hadisnya sahih. Kita katakan kepada orang ini, Anda tidak paham. Jadi kalau orangnya baik-baik kita katakan lemah lembut, Anda tidak paham. Kalau orangnya kasar kita katakan Anda bodoh, begitu. Tergantung dari orangnya tersebut. Kalau dia baik-baik ngomongnya kita katakan pelan-pelan juga, ya. Anda tidak paham.
Imam Muslim itu punya metode dalam membawakan hadis. Hadis ini bukan sendirian dibawakan, ada riwayat sebelumnya dan sesudahnya. Kalaupun ada yang bermasalah di sini, ternyata didukung dengan riwayat-riwayat lain juga dari jalurnya Ibnu Abu Hurairah. Berarti Imam Muslim di sini apa? Dia yantaqi ahaditsur ruwat. Dia menyaring hadis-hadis setiap rawi untuk dipilih yang terbaik di antaranya. Dipilih yang sahih-sahih saja. Dia pernah keliru. Imam Muslim tidak memilih hadisnya yang keliru. Buktinya hadisnya tidak keliru apa? Riwayat yang dibawakan oleh rawi ini ternyata didukung dengan rawi-rawi yang lain yang juga meriwayatkan hadis yang sama dari jalur yang sama, yaitu jalurnya sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah keistimewaan para ulama yang teliti dalam membawakan hadis Nabi SAW. Jadi kita paham dengan ini. Kalau ada yang mengatakan demikian, kamu salah paham. Anda hanya menukil satu hadis, tapi tidak menyebutkan sebelumnya riwayatnya apa, sesudahnya apa. Dan yang kemarin kita baca kan semua rata-rata seperti itu. Imam Muslim tidak hanya membawakan satu jalur. Imam Muslim tidak hanya membawakan satu jalur. Sama misalnya, ini contoh saja. Ada orang yang menukil hadis riwayatnya rawi ini, Ala ibnu Abdurrahman ibnu Ya'qub al-Madani. Dia bawakan, terus dia simpulkan semua rawi dalam hadis ini dipakai oleh Imam Muslim, berarti sahih. Kita katakan tidak benar. Imam Muslim waktu memakai rawi ini, dia tidak mengambil semua hadisnya, tapi dia mengambil hadisnya yang sahih saja dan meninggalkan kekeliruannya. Nah, kalau kita membahas panjang lebar, inilah sebabnya kenapa Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak itu dikritik, karena dia tidak mengikuti metodenya Imam Muslim dalam menyaring hadis-hadis. Dia hanya sekedar melihat ada rawi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, langsung dia mengatakan ini hadis adalah sama dengan syaratnya Imam Muslim, harusnya Imam Muslim mengeluarkan. Kenapa dia tidak keluarkan? Ternyata kritikan ini dikritik juga, dan Imam Hakim di sini banyak dikritik karena di antaranya permasalahan seperti ini. Kalau seorang ulama saja bisa salah, apalagi orang-orang yang selain mereka. Jadi kesimpulannya yang kita pahami dari pembawaan riwayat ini, Imam Muslim menyebutkan hadis yang pertama itu biasanya sebagai asal hadis, intinya hadis. Ini rawi-rawinya semua tidak bermasalah, asalnya hadis di sini. Kemudian riwayat-riwayat berikutnya adalah riwayat pendukung, lafaz tambahan juga untuk semakin menjelaskan makna yang dikandung dari hadis-hadis tersebut. Nah, baik. Selanjutnya riwayat berikutnya. Qala Imam Muslim rahimahullah taala wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Hafs ibn Ghiyath an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir wa an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma an Jabir radhiyallahu taala anhu wa an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas bimithli hadits Ibnu al-Musayyab an Abi Hurairah. Kemudian sanad yang berikutnya dari dua sahabat sekaligus, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sanadnya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, sudah kita lewati. Ini adalah imam besar, penulis kitab Musannaf yang sangat terpercaya, ya, termasuk gurunya Imam Muslim. Hafs ibnu Ghiyath al-Kufi, thiqatun faqih, terpercaya dan sangat dalam ilmunya. Dari Abu Sufyan namanya adalah Talhah
ibnu Nafi' Al-Wasiti, rawi yang saduq, sangat jujur ya, derajat hadisnya hasan. Dari Abu Saleh. Abu Saleh ini termasuk yang terkenal dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Saleh Zakwan, ya, nama beliau adalah Zakwan As-Samman Az-Zayyat, yakni penjual minyak dia. Abu Saleh penjual minyak, dia termasuk rawi yang sangat terkenal dalam meriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi termasuk beliau, ada juga Sa'id bin Musayyab, kemudian Al-Maqburi dan yang lainnya. Ini rawi-rawi yang terkenal dalam mengambil hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Saleh Zakwan As-Samman dari Abu Hurairah. Yang tadi pertama Abu Sufyan dari Jabir. Makanya di sini ya, Imam Muslim ketika meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abi Syaibah, dari Hafiz Ibnu Ghiyas, dari Al-A'mash sudah kita lewati, ya, perawi yang sangat terkenal, yang termasuk satu di antara 5 tabi'in yang beredar padanya hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya di wilayah Kufah. Al-A'mash Sulaiman ibnu Mahran Al-Kufi. Dari Abu Sufyan, kemudian dari Abu Sufyan dia meriwayatkan dari 2 sahabat, satunya dari Jabir bin Abdullah. Nah, Al-A'mash meriwayatkan dari 2 tabi'in, satunya dari Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, satunya lagi dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lafaz hadisnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, seperti hadisnya Sa'id bin Musayyab yang telah kita baca di pekan lalu. Berarti ini juga merupakan riwayat pendukung yang tentu, ya, tambahan ini sangat bermanfaat untuk melengkapi keterangan atau apa yang dibawakan di hadis-hadis yang lalu. Nah, kita baca berikutnya. Hadis yang keempat di bab ini. Qala Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' atau at-tahwil, wa haddatsani Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abdurrahman yakni Ibn Mahdi qala jami'an haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Thumma qara'a innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Sanad berikutnya Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, imam yang sudah kita lewati tadi kemarin, tadi juga. Haddatsana Waqi', Imam Waqi' ibnu Jarrah Al-Kufi, juga imam besar, gurunya Imam Ahmad yang utama, yang beliau puji sebagai rawi yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, yang disebut termasuk yang paling sedikit kesalahannya dalam ketelitian meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian tahwil, Imam Muslim berpindah ke sanad berikutnya karena nanti akan bertemu gurunya dari 2 sanad ini. Wa haddatsani Muhammad bin Muthanna, sudah kita lewati juga, ini termasuk guru Imam Muslim, guru Imam Bukhari, jelas guru dari pemilik kitab yang 6 yang usia mereka dekat dengan Imam Bukhari, Imam Muslim. Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi. Dia meriwayatkan dari Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Ini imam besar.
penghafal hadis di zamannya, merupakan guru dari imam-imam besar. Gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Yahya bin Ma'in, gurunya Ali bin Madini, gurunya Ishaq bin Rahuyah, yang disebut oleh para ulama termasuk beliau yang menurunkan ilmu hadis kepada ulama-ulama besar ini. Ya, karena beliau Abdurrahman ibnu Mahdi dan Yahya bin Sa'id al-Qattan ini di zamannya dua-duanya adalah yang paling memahami hadis Rasulullah SAW beserta yang paling teliti dalam mengkritik rawi-rawi yang bermasalah. Cuma Abdurrahman ibnu Mahdi punya keistimewaan, dia tidak berlebihan dalam keras mengkritik seperti sahabatnya yang satu lagi Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Jadi kalau antum dengar Abdurrahman ibnu Mahdi sama temannya yang bernama Yahya ibnu Sa'id, imam besar, dua-duanya ini kalau mereka bersepakat mengkritik rawi, selesai, rawi tersebut sudah tidak diselamatkan lagi, sudah tamat riwayatnya, game over. Ya, kata Imam Ali bin Madini, kalau dua-duanya sudah sepakat, sudah tidak perlu lagi ditolerir rawi tersebut, mesti dia sudah parah. Dan dalam istilah ilmu hadis itu kalau mengkritik dinamakan jarah. Jarah itu seperti melukai. Asal bahasanya jarah itu melukai namanya. Kata para ulama, ya, idza tafaqa ala jarhi rawin la yakadu yandamila jarhuhuma. Kalau mereka ini sepakat untuk mengkritik seorang rawi, ya dalam bahasanya kita melukai seorang rawi, hampir-hampir lukanya tidak akan bisa sembuh. Tidak akan bisa sembuh karena sudah parah sekali kesalahan. Ini kalau sudah sepakat berduanya, sudah ditinggalkan orang tersebut. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat, kata Imam Ali bin Madini, maka saya mendahulukan ucapannya Abdurrahman ibnu Mahdi. Kenapa? Karena beliau tidak mutasyaddid, tidak berlebihan kerasnya. Kalau Yahya bin Sa'id al-Qattan sangat keras, sama dengan Yahya bin Ma'in, sama dengan Imam An-Nasai. Kalau mengkritik terlalu keras. Kalau beliau ini cenderung mu'tadil, sama seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Zur'ah Al-Razi, dan yang lainnya. Makanya Abdurrahman ibnu Mahdi ini seorang ulama besar yang sangat istimewa, yang kita pernah sebutkan di kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi. Ini beliau yang disebut di majelisnya itu tidak ada seorang pun yang berani berbicara menoleh ke kanan ke kiri, apalagi tertawa. Semua tunduk seolah-olah di kepala mereka ada burung. Kenapa? Kalau ada yang ketawa dia langsung pergi meninggalkan majelis. Dan semua orang merasa rugi kalau dia pergi. Nah, kalau kita kan sekarang gurunya pergi senang, wah libur, ya, rapat guru, libur semua murid-murid, begitu kan? Di zaman beliau, majelis beliau sangat berharga sehingga semua orang marah. Makanya semua diam, tidak ada yang berani membuat beliau marah, kemudian akhirnya meninggalkan majelis. Abdurrahman ibnu Mahdi, imam yang sangat terkenal, disebut-sebut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, menulis kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu dihadiahkan kepada beliau atau atas permintaan beliau. Nah, jadi dia sezaman dengan termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Qala jami'an, keduanya yaitu Waqi' Abdurrahman ibnu Mahdi, keduanya meriwayatkan dari haddatsana Sufyan. Di sini saya pernah jelaskan, kalau diitlaqkan nama Sufyan maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Karena kalau kita lihat dalam biografinya, Abdurrahman ibnu Mahdi ini meriwayatkan dari Sufyanain, Sufyan Ats-Tsauri sama Sufyan ibnu Uyainah. Tapi karena kita lihat Sufyan ibnu Uyainah, kalau dimutlakkan nama Sufyan maksudnya adalah apa ini Sufyan Ats-Tsauri, juga karena di sini ada Waqi' Ibnu Jarrah yang juga murid utamanya Sufyan Ats-Tsauri, maka kita pastikan di sini maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri, imam besar yang tidak perlu lagi dijelaskan karena beliau adalah termasuk Amirul Mukminin fil hadis, ya, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah SAW. Dia meriwayatkan dari Abu Zubair Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus al-Makki. Ini rawi yang saduq, tidak terpercaya tapi
jujur, tidak turun derajatnya hadisnya dari Hasan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, maka terjagalah darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka ada di sisi Allah. Ada tambahannya. Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21-22. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan karena sungguhnya engkau adalah hanya seorang yang memberikan peringatan, dan kamu bukanlah diutus untuk menguasai atau memaksa mereka. Ini ada tambahan penting karena ternyata ayat ini penafsirannya disebutkan dalam hadis Nabi SAW ini. yakni orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka perhitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjaga darah dan hartanya. Kita hanya memberikan peringatan dan nasihat kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah melanggar konsekuensinya, maka kita lakukan seperti yang diperbuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu memerangi mereka karena melanggar hak dari kalimat tauhid tersebut. Nah, berikutnya kita baca lagi hadis selanjutnya. Di akhir hadis ini sebenarnya ada beberapa faedah penting yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Cuma tidak tahu apakah kita sempat membacanya nanti, mengingat waktu. Baik, hadis yang kelima dari bab ini. Qala al-Imam Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Ghassan al-Misma'i Malik ibn Abdul Wahid qala haddatsana Abdul Malik ibn Sabbah an Syu'bah an Waqir ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar an abihi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Ada lagi tambahan di sini, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah riwayat dari siapa? Sahabat yang lain, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan banyak sahabat yang meriwayatkannya. Abu Ghassan al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid al-Basri, rawi yang sangat thiqah, terpercaya. Dari Abdul Malik ibn Sabbah al-Misma'i juga, beliau adalah rawi yang shaduq, yang jujur, dan hadisnya hasan. Dari Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj. Syu'bah ibn al-Hajjaj ini adalah guru dari 2 rawi yang saya katakan tadi, Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Sa'id. Ini sumber ilmu mereka. Bahkan disebut-sebut beliau ini yang pertama kali menyebarkan ilmu riwayat, ilmu mengkritik rawi-rawi hadis yang bermasalah. Ini rawi sangat teliti. Sampai guru-gurunya yang bermasalah saja itu dia pilih-pilih hadisnya, disaring hadisnya. Sehingga kalau gurunya ini bermasalah dari riwayat orang lain, kalau dari riwayatnya dia maka jadi tidak bermasalah. Syu'bah ibn al-Hajjaj, sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri saja mengakui keutamaannya dan mengatakan dia adalah Amirul Mukminin fil hadis, pimpinannya orang-orang yang beriman dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena beliau, kata para ulama, ilmu hadis di Irak akan mati. Imam Ahmad memuji dia dengan mengatakan dia adalah ummatun wahidah, ya, imam satu-satunya dalam bidang
bidang ilmu riwayat, apalagi di zamannya. Beliau adalah orang yang sangat teliti dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW, sangat teliti dalam memisahkan riwayat-riwayat yang bermasalah, dan hadisnya pun paling sedikit kelirunya, ya, sampai dibandingkan dengan imam besar seperti Sufyan Ats-Tsauri, maka riwayat Syu'bah bin Hajjaj masih lebih kuat, lebih diutamakan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Baik, itulah Imam Syu'bah bin Hajjaj. Makanya ini termasuk imam yang kita akan sering sebutkan ketika mengkritik rawi, karena banyak ucapan-ucapan yang dinukil oleh para ulama tentang dari Imam Syu'bah ini. Dari Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini juga adalah rawi yang thiqah, terpercaya, dari bapaknya juga terpercaya, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, menunaikan sholat, membayar zakat. Kalau mereka telah lakukan itu, maka terjagalah darah dan harta mereka kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala." Di sini ada tambahan dalam syahadat, ya, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, melengkapi riwayat-riwayat yang telah lalu. Makanya di sini Imam Muslim juga menunjukkan ketelitian beliau, karena faedah dari sanad yang dibawakan berikutnya ini, di samping ada tambahan, juga rawinya adalah rawi yang berbeda dari sahabat yang sebelumnya, Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau membawakan dari jalurnya, dari jalur yang berbeda, yaitu jalur dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita sudah ketahui, para ulama itu menyebutkan jalur riwayat sesuai dengan sahabat yang meriwayatkan. Kalau dari satu sahabat berarti satu jalur. Kalau dari sahabat yang berbeda itu berarti dari jalur yang berbeda. Barakallahu fikum, ini juga tambahan yang penting dalam riwayat ini. Baik, kita cukupkan ya karena sudah waktu. Insyaallah satu sanad lagi beserta faedah yang ada dua sanad lagi beserta faedah yang saya ingin sebutkan dari syarah Imam An-Nawawi, saya akan bawakan nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, Fadhol? Ya. Yang kedua, kalau kita disebutkan Nabi maka sejarah sampai ke Abdullah bin Umar langsung terus, dan padahal mereka juga Abdullah bin Umar dengan ayahnya sama juga. Iya, barakallahu fikum. Pertama, yang saya ketahui dari sahabat-sahabat yang disebutkan punya teman yang dengan itu mereka melakukan tanawuh, bergantian menghadiri majelis Nabi SAW. Yang saya tahu riwayatnya yang sahih kita tahu adalah Umar bin Khattab dengan tetangganya dari Ansar. Yang kedua kata para ulama adalah Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Al-Miqdad radhiyallahu taala anhuma wa anis sahabati jami'an. Adapun Abu Hurairah tidak mengetahui apakah dia melakukan itu juga. Yang jelas Abu Hurairah itu pernah didoakan oleh Nabi SAW dan dipuji dalam Sahih Bukhari. Ketika dia menanyakan tentang hadis syafaat, Nabi SAW mengatakan, "Aku sudah menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang lebih dahulu menanyakan tentang hadis ini melebihi kamu, karena semangatku dalam menuntut ilmu hadis." Itu hadis yang disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari. Makanya Imam Abu Hurairah ini karena dia adalah ahlu sufa yang tidak disibukkan dengan pekerjaan berdagang,
maka dia menyibukkan diri dengan mendengarkan hadis Nabi SAW dan mendatangi para sahabat yang lainnya untuk mengambil hadis yang beliau belum mendengarkan. Sebagian orang-orang yang jahil mengkritik dengan mengatakan Abu Hurairah akhir Islamu, masuk Islamnya dia belakangan. Tetapi dia meskipun belakangan, dia semangat untuk bertanya kepada para sahabat yang lain, seperti perbuatannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang juga sudah kita baca di kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi. Dia mendatangi sahabat yang lain untuk mengumpulkan hadis-hadisnya. Nah, ketika para ulama menyebutkan kenapa waktu kita bahas hadisnya Abu Hurairah tidak kita sebutkan sahabat yang lain, tidak perlu. Karena sahabat itu kulluhum udul, semuanya adil terpercaya. Tidak perlu kita mengetahui lagi Abu Hurairah ini mendengarkan langsung dari Nabi SAW atau dari sahabat yang lain. Tidak perlu. Sahabat semuanya adil terpercaya. Yang dipertanyakan itu adalah rawi di masa tabi'in, kalau dia tidak menyebutkan sahabat langsung menyebutkan Nabi SAW, perlu dipertanyakan karena ada kemungkinan dia mengambil dari tabi'in lain. Sedangkan tabi'in tidak semua dikatakan terpercaya. Kalau dipastikan dia mengambil dari sahabat, maka diterima riwayatnya. Makanya tabi'in pun riwayat-riwayatnya yang mursal itu bertingkat-tingkat. Ada seperti mursalnya Sa'id bin Musayyab. Ini dikatakan mursal yang terbaik karena dia dominannya meriwayatkan dari para sahabat. Itu pun juga perlu masih diteliti karena mursal itu berarti ada rawi di akhirnya yang terputus. Tidak bisa dipastikan apakah tabi'in ini mengambil dari sahabat. Kalau seandainya sahabat semua terpercaya, tapi ada kemungkinan dia mengambil dari tabi'in yang lain. Makanya dengan itu harus diteliti siapa yang terputus di akhir syarat ini. Jadi tidak perlu lagi kita sebutkan seandainya misalnya riwayatnya dari Abdullah bin Umar, apakah dia langsung dari bapaknya, tidak perlu karena siapapun perantaranya sahabat yang lain adalah terpercaya sehingga riwayatnya mesti adalah riwayat yang sahih dan benar. Nah, bagaimana kita menggabungkan masalah ayat kita maupun hadis-hadis tentang masalah kita ini dengan jizyah, perdamaian dan sebagainya. Ya, ayat-ayat kita pahami bahwa itu adalah dengan perintah imam kaum muslimin, tidak perorangan yang melakukannya. Kemudian ketika kaum muslimin memerangi dengan perintah imam, ya, negeri kafir yang tentu dengan syarat-syarat, ya, dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, kita wajib untuk yang diwajibkan, kita wajib orang-orang yang ditunjuk oleh imam wajib untuk melakukan peperangan tersebut. Nah, ketika ada negeri kafir, ketika mereka ditundukkan, mereka ada yang masuk Islam dan ada yang mengatakan belum bisa menerima Islam karena tidak bisa dipaksakan. Maka diperbolehkan negara mereka tunduk di bawah ketentuan atau aturan hukum Islam. Bagi yang belum masuk Islam jadi paksa, tapi mereka disuruh bayar jizyah. Hatta yu'tul jizyah ta'ayyadin wa hum saghirun, sampai mereka membayar jizyah atau upeti dari tangan mereka dalam keadaan mereka rendah. Jadi mereka harus mengikuti aturan dari syariat Islam sambil diperlihatkan kepada mereka akhlak yang baik dari kaum muslimin agar dengan itu mereka tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Nah, tapi tidak disebutkan pengecualian dalam hadis ini. Apa? Pengecualian misalnya harus bayar jizyah kalau bisa aman. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang hadis sholat, apakah Nabi mesti menjelaskan semuanya kecuali kalau orang udzur baru bisa duduk? Kan hadis yang lain kita baca. Makanya hadis tidak boleh kita pahami satu hadis saja. Ketika hadisnya Arba'in Nawawi yang awal-awal, Buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah. Harus mendirikan salat. Loh, bagaimana kalau orang sakit tidak bisa? Kan tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Dijelaskan di mana? Ini hadis yang lain. Demikian pula riwayat-riwayat yang lain menjelaskan. Nah, jadi tidak mesti harus disebutkan saat itu juga. Makanya itulah sebabnya kita harus memahami agama ini dari keseluruhan, dari ayat yang lain, dari hadis yang lain agar bisa kita memahaminya. Ketika ini belum dijelaskan, karena memang yang turun pada saat itu adalah pensyariatan tersebut, atau dari riwayat lain, misalnya kan sudah kita bahas, rawi itu kadang-kadang dia meringkas riwayat. Ternyata diterangkan dalam riwayat lain seperti Imam Muslim di sini dibawakan, ternyata ada wa amanu bi wa bima ji'tu bi.
dia beriman kepadaku dan apa yang aku bawa. Nah, Yang sering disebut tabiin kibar itu Muhammad bin Sirin, Ustaz. Kalau Sirin itu sahabat bukan, Ustaz? Bapaknya. saya tidak ingat saat ini karena saya bahas apa tidak. Kalau itu Musayyab itu sahabat, ya. Yang jelas yang saya ketahui Muhammad bin Sirin, dia punya saudara Hafsah bin Sirin yang disebut saudaranya ini sebagai salah satu tabiin perempuan yang paling utama. Saya cari soal. Apakah memang para ulama punya standar yang belum lah ketika mereka menyebutkan hadis amal sebuah tadi berarti ini nampak di tasnya mereka seperti di mana Imam An-Nawawi tadi sahihnya tapi belum ada berumpat disebutkan ada hadis yang tidak sampai sahih, mungkin juga yang lainnya An-Nawawi di sahih disebutkan dia tidak sahih. Ada masalah-masalah yang apakah ini dalil untuk sebagian orang yang membaca tadil amal dan sudah ada tidak sahih sehingga mengatakan para ulama juga begini amalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, juri al-kabar yang disebutkan di situ ada tidak sahih. Yang kedua tentang masalah tasyadud di pasal yang tadi. Jika kita lihat sepanjang zaman memang para ulama dan kelompokan seperti ini. Dan ini mempermudah kita melihat kalamnya mereka. Apakah sampai masa ini juga para ulama kita masih hidup mereka masih seperti ini. Yang ketika ada orang yang bijak dan kemudian siapa yang menjadi. Dan kemudian kita dudukkan menyetikan mereka sesuai dengan kelompok mereka apakah mutasyadid, mutasyadid, mutasyadid. Dan apakah ini ditentukan dengan sampaikan setelah mereka meninggal? Ya, barakallahu fikum. Pertama tadi masalah seperti Imam Muslim, Imam Bukhari mencantumkan dalam Sahih Bukhari ada mufrad dengan berbeda. Itu tidak bisa sama sekali dijadikan contoh karena Imam Bukhari untuk kita ketahui apa yang dimaksudkan dengan kitabnya kita baca penjelasannya, penjelasan keterangannya. Kalau Sahih Bukhari dia memang mengatakan ini hadis sahih yang paling sahih, sehingga dia tidak akan bisa dihukumi karena dia sudah mensyaratkan dari kitabnya tersebut adalah kitab sahih. Adapun ada mufrad dia tidak pernah mengatakan saya hanya mengumpulkan hadis yang sahih. Tidak. Dia mengumpulkan semua riwayat berdasarkan thariqahnya para ulama. Dia buat bab, nanti bab ini ada yang mengkritik, ada yang menerimanya. Dia tidak pernah mencantumkan bahwa ini adalah hadis yang sahih. Beda kalau Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dia tidak bermudah-mudah. Dia mengatakan saya hanya mencantumkan hadis yang sahih atau hasan. Sebagiannya ada perselisihan pendapat, bisa dihukumi karena menurut dia adalah hasan. Kecuali kalau dia mengatakan misalnya saya mencantumkan juga hadis yang lemah tapi ini boleh, itu kan di buku keterangan yang lain dia jelaskan. Tapi untuk Riyadhus Shalihin sendiri dia mengatakan saya mencantumkan hadis yang sahih atau hasan. Jadi bukan merupakan dalil bagi mereka. Kemudian sudah kita ketahui tawassuhnya atau berluas-luasnya, berlebih-lebihannya mereka yang menggunakan pendapat para ulama ini dalam hal mencantumkan hadis-hadis yang lemah sampai kelemahannya fatal, kemudian bahkan hadis yang palsu atau yang tidak ada dukungan dari riwayat yang sahih, ini tidak sesuai dengan metodenya para ulama. Ala kulli hal, yang seperti ini kalau kita katakan dilakukan oleh para ulama yang teliti, mungkin kita bisa benarkan karena mereka mestinya tidak akan mencantumkan hadis yang parah kelemahannya, atau mereka tidak akan mencantumkan hadis yang tidak punya asal sama sekali dalam riwayat-riwayat yang bersifat umum. Ini pun dalam perselisihan. Tapi kalau yang terjadi pada prakteknya kita ketahui mereka-mereka yang melakukan hal ini tidak menetapi kaidah-kaidah tersebut secara sempurna. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, lupa saya. Mutasyadid. Baik. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di muqaddimah kitab Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yin. Beliau mengatakan, wala farqa, tidak ada perbedaan antara menilai riwayat hadis yang sahih atau menilai rawi-rawi yang bermasalah yang diterima riwayatnya atau ditolak, dan ketika kita menilai kesalahan perorangan atau kelompok dalam masalah mengkritik atau memuji. Itu disebutkan dalam muqaddimahnya. Jadi ucapan beliau ini menunjukkan kaidah-kaidah jarh wa ta'dil kita praktekkan dalam
celaan dan kritikan yang diterapkan oleh para ulama saat ini. Ketika mereka mengkritik kelompok tertentu, orang perorangan, kita pakai kaidah tersebut. Ada sebagian dari para ulama yang telah disepakati diterima ucapannya, seperti Syekh bin Baz, Syalbani misalnya, Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian masyayikh-masyayikh yang kita kenal bersama, yang mereka ketika mengkritik, rata-rata ulama yang lain sepakat menerimanya. Tapi ada ulama yang lain ketika mereka mengkritik diperselisihkan. Tentu kita katakan ketika terjadi perselisihan, ya kita pahami sebagaimana perselisihan para ulama. Makanya kalau seandainya ada sebagian orang yang hanya mengambil satu jalur, mesti dia akan tersesat karena ulama tersebut bisa salah. Khususnya ketika terjadi perselisihan pendapat di kalangan mereka. Jelas masih ada penerapan hal tersebut, cuman tentu bukan thalibul ilmi yang menghukumi ini ulama mutasyaddid, ini ulama yang mutasahil. Mungkin tidak perlu kita katakan demikian. Kita lihat saja. Ketika ada seorang syekh mengkritik, terus kita bandingkan dengan ulama lainnya, yang ulama tersebut mungkin lebih senior atau bahkan gurunya dia juga paham keadaan, kita bandingkan dengan kritikannya. Contohnya misalnya kritik yang terjadi di Indonesia, permasalahan Indonesia. Semua ulama kita katakan hampir tidak ada yang tahu tentang keadaan di Indonesia. Ketika ada seorang syekh yang mengkritik, dari mana informasinya? Oh, saya tidak pernah datang ke Indonesia. Kalaupun dia datang hanya datang ke satu tempat tertentu, dia tidak pernah datang ke tempat yang lain. Ya kan begitu? Tidak akan mungkin dia bisa memahami semuanya. Mesti dia akan dapat informasi dari pihak yang mengundang dia saja atau yang sering berhubungan dengan dia saja. Ya tidak mungkin kita ambil ucapannya, apalagi ketika menilai masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Taruhlah tidak perlu kita hukumi ada yang mutasyadid atau mutasahil. Cukup kita lihat para ulama tidak sepakat dalam menilai masalah ini. Tidak mungkin kita mengatakan harus mengambil satu. Ini jelas kita menilai masalah-masalah ini. Kalau hal-hal yang disepakati, misalnya ada pemahaman sururiyah itu ciri-cirinya adalah mengkafirkan pemerintah, pemuda-pemuda dalam menyikapi ahlul bid'ah. Muwazanah, ahlul bid'ah kita harus ambil kebaikannya, ambil keburukannya. Ini bisa dikatakan ulama semua sepakat dalam menyebutkan kesalahan mereka. Tapi ketika dihukumi perorangan yang salah dikatakan sama dengan mereka. Nah, ini yang perlu dibahas kembali karena para ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Maka kita pun menilai sesuai dengan apa yang kita ketahui mana dalil yang terkuat dalam perbedaan pendapat tersebut. Nah, para kaum kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.